lagi dengan saya Yusuf di program Arkais bersama narasumber tunggal kita ini, Mas Dwi Cahyono. Ngopi dulu Mas. Gitu ya. Biar lancar. Biar lancar. Kayaknya perlu banyak kopi sekarang ini. Oke. Mas, kalau dihitung dari Maret ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ya, Septembernya udah mau masuk ke sana. Nah, COVID ini nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar. Bahkan dengan banyak pembatasan ya. Tempat tongkrongan dibatasi, tempat apa istilahnya kita bekerja pun juga dibatasi, disarankan untuk kerja di rumah dan macam-macam At home. Nah, bahkan yang paling penting nih, kalau sudah 8 bulan masuk ini orang kan butuh wisata. Betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal wisata yang dibatasi ini kan bikin orang juga judet. Nah, gitu ya. Iya. Apalagi dalam kondisi sekarang. Nah, ya. Kalau dalam tinjauan Arkais, ya. apa zaman dulu itu juga ada cerita tentang wisata ya? Ya. Jadi singkat jawabnya, wisata itu adalah lintas masa, lintas zaman. Setiap masa, setiap zaman, setiap waktu punya wisatanya sendiri-sendiri. Oleh karena modelnya sendiri-sendiri gitu. Modelnya sendiri-sendiri gitu ya. Trennya sendiri-sendiri. Oleh karena itu tidak tepat jika dikatakan bahwa wisata hanya milik manusia masa kini. Wisata hanya milik manusia modern, tidak. Manusia pada masa lampau pun sudah melakukan wisata. Nah, kita akan melakukan telisik Mas mengenai perjalanan sejarah wisata. Perjalanan sejarah wisata. Nah, kebetulan kita juga punya cukup banyak data ya untuk membicarakan tentang bagaimana wisata di masa lampau, gitu ya. Lampaunya tidak hanya pada masa kolonial ya. Kita akan mundur jauh. Lebih jauh lagi ada sampai masa Hindu Buddha gitu. Nah, wisata prasejarah juga ada ini. Ya, itu datanya yang kurang. Tapi kalau masa Hindu Buddha itu ada data-data. Ya, kita cukup punya data, Mas. Ya, ngomong wisata nih. Sebelum bergerak kita meninjau sejarah taruhlah zaman Hindu Buddha atau zaman masa lalu, model pariwisatanya. Istilah pariwisata sebenarnya apa ini? Serapan atau apa? Ya, baik. Jadi dalam bahasa Indonesia istilah yang lazim digunakan di Indonesia sekarang ya adalah wisata atau pariwisata ya. Jadi sebenarnya pariwisata itu kata gabung yang terdiri atas dua kata, yaitu kata wisata yang sebelumnya didahului oleh kata yang lain yaitu pari, sehingga muncul sebutan pariwisata. Bahkan konon juga sering muncul sebutan sebelum kata wisata itu ditempatkan kata dharma wisata, berdharma wisata. Ya. Sekarang kalau diurut lagi banyak itu, piknik, plesir, itu banyak istilah lainnya ya. Jadi pada wisata saja paling tidak kita mendapati kata gabung yaitu pariwisata. Sebelumnya malah lazim muncul sebutan dharma wisata. Akhir-akhir ini ada juga sebutan karya wisata dan sebagainya. Baik, saya akan memulai untuk melakukan telaah yang disebut dengan etimologis ya. Jadi telaah etimologis itu adalah menelisik arti kata itu dari asal kata. Asal katanya kan kata yang digunakan di satu tempat itu apakah berasal dari tempat yang bersangkutan atau berasal dari tempat lain. Jika berasal dari tempat lain berarti seperti yang dikatakan Mas Yusuf tadi, ini merupakan istilah serapan. Ya, diserap dari istilah yang berasal dari bahasa asing sebenarnya. Ya, tapi karena diserap dan lazim dipergunakan maka dirasakan menjadi seperti istilah yang berasal dari daerahnya sendiri, dari negerinya sendiri. Nah, wisata itu berasal dari
bahasa apa. Wisata sebenarnya merupakan istilah yang berasal dari bahasa Sanskerta, ya, dari bahasa Sanskerta. Tulisannya ada 2 varian, ada wisata, jadi S-nya itu pakai sisidial ya, sisidial itu ya, jadi seperti S begini ada ininya, atau kalau C begini, nah ini sisidial, jadi S sisidial wisata, dan A pada sa itu adalah A panjang, jadi ada garis di atas A itu, jadi itu A panjang, jadi bacanya adalah wisata atau wisata, ini A-nya juga panjang nih, wisata, pendek itu ya, wisata atau wisata itu. Ini A-nya tetap panjang, ini S-nya yang tidak sisitil. Nah ini, jadi wisata atau wisata. Nah ini adalah muasal istilah dari kata wisata yang kemudian diserap, tidak hanya diserap mula-mula ke dalam bahasa Jawa kuna. Ya, bahasa Jawa kuna. Jadi dari bahasa Sanskerta diserap bahasa Jawa kuna. Bahasa Jawa kuna. Diserap lagi ke bahasa Jawa Tengahan. Diserap lagi ke masa yang lebih muda ke bahasa Jawa Baru. Dalam bahasa Jawa Baru muncullah sebutan wisoto, pariwisoto, itu misalnya ya. Nah, bahkan juga kata wisata kemudian diserap dalam bahasa Indonesia, ya dalam bahasa Indonesia, bagaimana yang lazim digunakan. Ya, jadi kosakata dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Kementeriannya pun juga menggunakan kata wisata. Agak beda dengan di Malaysia, kementeriannya Menteri Pelancongan. Nah, gitu ya. Melancong. Nah, nanti kita akan juga bicara tentang melancong juga, itu varian-varian sebutan ya. Baik. Lalu kata wisata itu secara harfiah berarti apa? Ada beragam kemungkinan arti, ada beragam alternasi arti dari kata wisata. Kemungkinan arti yang pertama adalah bebas, kemudian lega. Ya. Ini keduanya ini, baik bebas atau lega, itu sebenarnya menggambarkan perasaan. Jadi yang semula atau dari hari ke hari, paling selama seminggu itu terbelenggu dalam satu tempat tertentu, ruang kerja, pekerjaan yang berjibun, yang bertumpuk-tumpuk, itu semacam membelenggu gitu. Sehingga pada hari Sabtu ya rutinitas berulang-ulang gitu, dan itu membosankan, monoton ya, mau bolak-balik ikut dari hari ke hari itu. Nah, maka ketika memasuki hari libur ya, entah itu Sabtu, Minggu, dan bulan berwisata, itu semacam lepas bebas ya gitu ya. Kemudian lega plong. Nah itu. Nah, jadi memang dalam wisata itu ada aspek psikonya, aspek psikologinya yang saya sebut sebagai psikowisata ya. Psikoturism ya. Psikowisata. Nah, jadi ini yang pertama, alternatif arti yang pertama dan kedua, yaitu bebas dan lega, itu lebih berkenaan dengan psikis ya, aspek psikis dari pelaku wisata. Nah, kemudian alternatif arti yang lain itu lebih berkenaan dengan mobilitas. Ya. Wisata itu berkenaan dengan mobilitas. Karena itu wisata di rumah sendiri, nah, gitu. Wisata di rumah sendiri itu tidak dirasakan sebagai berwisata, gitu ya. Misalnya walaupun tidak ada mobilitasnya, gitu. Misalnya temboknya diubah jadi hutan, temboknya diubah, ya udah di video mapping jadi laut, tapi itu tidak dirasakan sebagai wisata. Jadi yang bahkan salah satu definisi wisata itu bunyinya adalah satu kegiatan berpergian meninggalkan rumah. Nah itu ada meninggalkan rumahnya menuju ke suatu tempat untuk satu atau lebih tujuan. Nah itu. Jadi meninggalkan rumah ini kan aktivitas yang mobile ya. Oleh karena itu mobilitas dalam wisata itu menjadi penting gitu. Sehingga ada transportasi wisata. Oleh karena itu ada pengusaha yang fokus kepada kendaraan wisata, persewaan dan seterusnya. Karena itu tadi mobilitas tadi ya. Jadi, nah dalam kaitan dengan mobilitas, alternatif arti lain dari kata wisata itu adalah tak terhalang. Oleh karena itu harapannya perjalanan wisata itu perjalanan yang lancar, lancar terhalang gitu ya. Kalau itu kalau kemacetan seperti misalnya kita wisata ke
ke puncak itu ya maunya kan ada kelegaan ya, ada tapi kebebasan, tapi kan stres juga karena macet. Jadi tak terhalang itu ya, mestinya bisa berjalan dengan lancar, mencapai tujuan dengan yang arti yang kedua itu bergerak dengan mudah. Ya, karena itu aspek kemudahan itu menjadi penting karena service itu karena itu dalam wisata itu kan salah satu yang kemudian dipertimbangkan itu adalah akses. Apakah memiliki aksesibilitas enggak gitu. Nah, kalau aksesnya kurang maka itu orang menjadi pertimbangan berkunjung atau tidak berkunjung. Karena itu bergerak dengan mudah. Satu lagi yaitu berkelana ya. Jadi dalam aku berkelana. Itu kayak lagu itu. Bisa jadi lagu. Bisa jadi lagu. Nah, jadi mengkelana itu ada sekarang yang dipakai itu kan bolang gitu ya. Bolang. Itu juga wisata ya. Ada aspek pengkelanaan. Ya, aspek pengkelanaan. Karena itu backpacker itu dia bergerak dari satu kalau dari negeri asing ya ke satu negeri, kemudian tidak hanya satu kota, tapi beberapa kota ya, hanya mengenakan tas yang ditaruh di punggung yang kemudian disebut dengan backpacker gitu ya, di bagnya nanti ditaruh di punggung gitu ya. Nah, mengelana itu ya, berkelana. Nah, kemudian aspek lain ya, alternatif yang lain itu masih bersifat psikis ya. Jadi dengan santai. Ya. Jadi santai. Jadi kesantaian itu sangat penting. Gitu ya. Santai, wisata di Uber musuh misalnya gitu ya. Nah, jadi ada kesantaian dengan santai, riang. Nah, keriangan. Nah, nanti ada istilah kuno lainnya yang menunjuk pada ini ya, riang. Kemudian juga tenang, Mas. Tenang. Karena itu mengapa tempat berwisata itu justru di tempat yang terpencil ya, pinggir laut, di gunung ya, di lereng gunung atau bahkan sampai di sekitar puncak, kemudian di tepian hutan, tepian sungai dan sebagainya, jauh dari keramaian. Karena salah satu alternatif arti itu adalah tenang dan satu lagi beristirahat. Nah gitu, beristirahat gitu. Jadi kalau berwisata masih sibuk aja gitu ya, belum gitu. memenuhi syarat itu. Jadi ada aspek istirahat itu, beristirahat itu ya, karena keseharian kan memang tenaganya terkuras ya. Nah, ini beberapa kemungkinan arti ya dari kata wisata. Jadi ada yang menekankan pada aspek psikologi ya atau psikowisata. Ada yang menekankan juga pada aspek mobilitas ya, sehingga ada juga yang mengartikan wisata itu yang berkenaan dengan pergi atau bepergian dengan tangkas atau dengan cepat. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, bila mana kata wisata itu sudah hadir? Sudah hadir sejak lama, Mas. Kata wisata itu paling tidak sudah kita dapati dalam Kakawin Ramayana. Nah itu. Nah, bahkan dituliskan disebut istilah kakawin di Kakawin Ramayana itu kata wisata disebut, bahkan tidak hanya pada sekali tapi beberapa kali, paling tidak kita menjumpai di beberapa bait ya, ada bait 2.21 6.11 4.8 6.114, 8.28 dan seterusnya. Selain Ramayana juga disebut di Harsawijaya, di Bharatayuda, di Wirataparwa, di Bhumakawya dan seterusnya, Nagara Kertagama dan sebagainya, sampai juga di Arjuna Wiwaha dan seterusnya. Nah, ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa dengan munculnya kata wisata di berbagai susastra masa lampau, lintas masa ya, mulai paling tidak kalau Ramayana itu diterjemah di era Balitung dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Jawa kuno, paling tidak kata wisata itu sudah diserap, ya, sudah hadir di susastra Jawa itu paling tidak abad 9, dan itu terus berlanjut penggunaannya sampai ke masa-masa berikutnya, sampai masa Majapahit bahkan, malahan sampai dengan masa sekarang. Nah, inilah yang memberikan petunjuk kepada kita bahwa wisata itu sudah memiliki perjalanan sejarah panjang. Paling tidak istilahnya itu sudah disebut di dalam susastra tua, mulai dari Ramayana, Wirataparwa gitu. Wirataparwa itu kan
salah satu bagian dari Mahabharata. Jadi Ramayana ataupun Mahabharata yang berbahasa Jawa kuna itu sudah menyebut di dalamnya kata wisata. Nah, itu ada adegannya itu di situ. Ada. Jadi kita akan bicara kan tentang beberapa contoh kegiatan wisata di masa lampau yang disebut di dalam sumber data sastra itu ya. Nah, ada istilah lain yang sebenarnya mirip dengan kata wisata, yaitu kata wisrata, Mas. Jadi kata wisrata atau wisranta ya. Wisrata atau wisranta itu yang artinya ditenangkan, diistirahatkan ya. Kata istirahat tadi juga salah satu arti ya. Terus kemudian tenang ya sama beristirahat, kemudian dihentikan dari dan seterusnya. Jadi kata wisrata atau wisranta ini juga memiliki kesinoniman arti dengan kata wisata, walaupun detail katanya sedikit berbeda ya. Yang satu wisata, yang ini ada R-nya jadi wisrata atau wisranta. Ada juga kata wisata yang kemudian dipadu dengan kata gati. Jadi wisata gati yang artinya bergerak dengan cepat. Nah, ini kan mirip juga dengan pengertian wisata yang artinya tak terhalang, bergerak dengan mudah, atau berkelana, atau bepergian dan seterusnya. Jadi wisata gati. Nah, yang perlu kita lebih cermati lagi sebutan yang wisata yang ditambah dengan kata lain, yaitu kata wisata ditambah kata lain di depannya, yaitu kata pari ditambahkan pada wisata menjadi pariwisata. Dharma ditambahkan pada kata menjadi dharma wisata. Nah, kata pari, Mas, kata pari itu memang seringkali dilekatkan atau dikombinasikan atau digabungkan dengan kata lain sehingga menjadi kata gabung. Contoh penggunaan kata pari ya sebagai kata gabung itu kita kenal pari bahasa yang kemudian menjadi pribahasa. Kalau dalam bahasa Jawa itu pariboso gitu ya. Ada kata pari sebelum kata bahasa gitu ya. Yang artinya adalah bahasa kata ya yang memiliki makna tertentu ya, makna tertentu. Jadi walaupun hanya dua kata atau hanya kalimat pendek gitu ya. Kalimat pendek tetapi syarat makna. Itu yang kemudian disebut dengan pribahasa, pariboso ya, paribasan. Nah, kemudian ada kata pari lagi yang misalnya paripurna, sidang paripurna. Nah, ini kan kalau persidangan paripurna itu yang terakhir dan puncak gitu ya. Itu mendekati tuntas gitu. Jadi kata pari itu menggambarkan ketuntasan. Karena itu kepariwisataan itu mestinya juga tuntas gitu ya. Menggambarkan ketuntasan. Kemudian juga ada kata pariwara. Ya, yang kemudian iklan gitu ya. Ada kata pari sebelum kata wara. Wara itu kan berita. Nah, tapi bukan berita yang biasa, tapi berita yang mengandung pesan, berita yang mengandung penawaran, gitu ya. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan pariwara. Kemudian ada banyak lagi, misalnya kata pari yang lain itu, misalnya ada parinirwana, ya. Jadi perjalanan terakhir dari Sang Buddha itu disebut parinirwana dan seterusnya ya. Jadi ada beragam sebutan yang menggunakan pari itu sebagai unsur ya, salah satu kata pada kata gabung, termasuk pari yang kemudian digabungkan dengan kata wisata menjadi pariwisata. Nah, ada juga yang seperti yang saya katakan di awal tadi, selain kata pari kata yang juga digabungkan dengan kata wisata menjadi kata gabung itu adalah dharma ya, yang bisa ditulis dalam bahasa Indonesia sekarang hanya dengan dharma, D-A-R-M-A, dharma. Tapi dalam istilah yang lebih kuno itu pakai DH yaitu dharma. Bahkan ada yang ditulis dengan double M, dharma. Nah, kata dharma ini memiliki banyak arti gitu. Dharma itu bisa berkaitan dengan masalah hukum, doktrin, adab, ya, atau pekerjaan yang baik gitu ya, atau yang ditetapkan, yang diteguhkan, kemudian kesucian, kemudian kesusilaan dan seterusnya gitu. Jadi hal-hal yang baik. Oleh karena itu mestinya dalam kaitan dengan kata dharma ya, sehingga muncul kata gabung dharma wisata. Wisata itu mestinya mengandung kebaikan.
Karena itu kalau wisata yang kemudian berisi aktivitas yang rusak-rusakan itu bukan dharma wisata. Wisata saja. Itu plesir. Ya, wisata saja gitu ya. Wisata saja, tapi bukan dharma wisata. Jadi kalau kata dharma wisata itu mesti mengandung kebaikan. Kunjungan rame-rame, jadi dapat pengetahuan. Misalnya edu wisata, edu wisata itu kan jelas ya. Itu ada maksud yang baik karena di samping ada maksud yang terkait dengan rekreatif rekreatif tapi juga pembelajaran gitu. Ekowisata ya berkaitan dengan masalah ekologi ya, jadi bagaimana arif terhadap lingkungan dan sebagainya. Ini bisa masuk ke apa yang disebut dengan dharma wisata. Malahan ada juga yang kemudian akhir-akhir ini juga menggunakan karya wisata. Jadi berkarya tapi juga berwisata. Jadi tidak hanya sekedar plesir tapi juga ada satu karya yang dilakukan. Misalnya salah satu yang digunakan untuk karya wisata itu adalah orang asing datang ke satu tempat sebenarnya untuk belajar bahasa, belajar budaya, kemudian juga membuat tulisan-tulisan mengenai apa yang menarik, yang penting yang dijumpai di tempat yang dia kunjungi, atau mungkin juga merintis pekerjaan ya, tapi sekaligus juga berwisata gitu. Jadi datang ke tempat wisata, misalnya saya orang asing datang ke Bali, siapa tahu saya juga bisa membuka link gitu dengan para perajin di Bali gitu, atau pengusaha wisata di Bali dan seterusnya. Itu kemudian muncul sebutan karya wisata. Nah ini yang merupakan istilah salah satu ya sebenarnya salah satu istilah kuno yang sekarang banyak digunakan termasuk dalam bahasa Indonesia, yaitu kata wisata. Nah, pada istilah kuno, khususnya istilah kuno di Jawa, istilah arkais ya, istilah lama di Jawa, selain kata wisata, sebenarnya masih ada paling tidak dua istilah lain, Mas, yang bersinonim arti dengan wisata, yaitu dalam bahasa Jawa kuno itu dan Jawa Tengahan ada kata sukan. Sukan ini kata dasarnya adalah suka. Kadang-kadang juga dijadikan repetisi, direpetisikan. Jadi sukan-sukan gitu ya. Kasukan dan seterusnya. Sukan itu artinya ya suka, senang. Oleh karena itu salah satu hal yang penting, salah satu aspek yang penting dalam berwisata itu adalah harus kesenangan. mencari kesenangan, bersenang-senang ya, bersenang-senang karena happy ya. Nah, jadi ya tempat wisata yang bagaimana ya, yang membuat happy gitu ya, membuat senang gitu ya. Karena memang salah satu sebutan kuno untuk wisata itu adalah sukan gitu. Kasukan, sukan-sukan gitu. Suko-suko. Nah, dalam bahasa Jawa Baru ada sebutan suko-suko gitu ya. Jadi berwisata itu ya suko-suko gitu ya. Suka-suka gitu. Dalam bahasa Indonesia juga ada suka-suka. Suka-suka gue. Nah, gitu. Nah, ini ya kata sukan. Nah, ada satu istilah lagi yang juga bersinonim arti ya dengan wisata. Ini menarik ya karena istilah ini akhirnya juga diserap juga dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia, yaitu cangkerama. Bercengkerama. Nah, itu yang kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi cengkerama, misalnya bercengkerama. Nah, jadi salah satu kegiatan wisata di tempat wisata itu bercengkerama, Mas. Kalau itu kegiatan keluarga, yaitu cengkerama di antara anggota keluarga, ayah dengan anak-anak, antara anak-anak dengan entah anak-anak yang masih satu keluarga atau anak-anak temannya atau ketemu di tempat wisata, akhirnya mereka bercengkerama. Nah, ini cengkerama ini menjadi salah satu bentuk kegiatan yang penting di masa lalu yang berkaitan dengan aktivitas kewisataan, sehingga muncullah sebutan cangkerama atau cengkerama. Nah, ini adalah istilah-istilah kuno, Mas. Jadi itu sebenarnya memang istilahnya sudah dari dulu ada. Dari dulu. Ya? Nah, jadi paling tidak istilah-istilah itu kan sudah kita dapati pada masa Hindu Buddha. Nah, masa Hindu Buddha. Malahan seperti yang saya katakan tadi, kata wisata itu sudah hadir abad 9. Berarti sebagai istilah paling tidak sudah digunakan 1 milenium yang lalu ya. Sekarang kan abad 21 ya, malah 1 milenium lebih itu. Atau paling tidak kalau istilah itu digunakan dalam bahasa Jawa Tengahan misalnya di era Majapahit ya paling tidak sudah 3/4 milenium lah sampai sekarang.
Nah ini memberikan tunjuk kepada kita bahwa istilah atau sebutan untuk apa yang sekarang disebut wisata itu memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Jadi kegiatan wisata itu adalah kegiatan wisata itu udah arkais ya. Arkais, menyejarah gitu ya, menyejarah. Jadi kalau tidak benar kalau dikatakan bahwa wisata itu baru ada setelah masa kolonial gitu. Wisata itu dikenalkan oleh Londo, ya enggak. Ya, memang ada wisata gaya Eropa yang kemudian dikenalkan. Nah, wisata gaya Eropa yang dikenalkan kepada orang-orang di Indonesia, di Nusantara masa lalu itulah apa yang disebut dengan plesir, yang dari bahasa Belanda, plesier gitu ya. Plesir. Nah, itu jadi ada istilah asing yang digunakan untuk menyebut wisata, yaitu plesir. Sehingga dalam bahasa Jawa ya, dalam lidah Jawa, kata plesier tulisannya, plesier itu kemudian disebut dengan plesir dan plesiran. Mau kemana? Mau plesiran, ya. Plesiran kemana? Ke pantai. Plesiran ke Binaria, misalnya. Plesiran ke Ragunan kalau di Jakarta. Kalau piknik. Nah, ada lagi istilah asing yang juga digunakan selain plesir itu yang lazim sekarang dipakai kan istilah asing dalam bahasa Inggris tour gitu ya. Tour ya. Sehingga ada turisme ya atau tourism, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan kewisataan ya, kewisataan. Atau kalau perjalanan namanya touring ya. Kalau wisatawan turis gitu ya dan seterusnya ya. Seterusnya. Ini istilah-istilah asing. Satu lagi yang disebut Mas Yusuf tadi piknik gitu ya, piknik. Nah, sebenarnya asal muasal dari kata piknik itu menunjuk pada kuliner, sebenarnya makanan kecil yang biasa juga dibawa orang ketika cemilan ya, dibawa orang ketika melakukan perjalanan atau di tempat wisata. Tapi akhirnya kewisataannya sendiri disebut dengan piknik gitu. Misalnya kalau Mas Yusuf itu yang lain itu pada tahu ya, Mas Yusuf kok tidak tahu sendiri berarti kurang piknik gitu. Nah, nguplaknya di rumah gitu, kurang bahkan dipakai istilah itu ya. Ya itu. Nah, kalau kebanyakan ini kurang piknik. Kurang piknik. Orang salah paham dibilang kurang piknik, karena kurang bergaul, kurang keluar rumah ya untuk bertemu dengan banyak orang dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah istilah-istilah asing ya yang kemudian menjadi istilah yang akhirnya juga lazim digunakan ya. Lazim digunakan selain kata wisata. Tour misalnya itu. Tour itu kan kemudian macam-macam, ada studi tour ya. Ada perjalanan itu disebut dengan touring gitu. Kalau tamasya. Nah, di samping istilah asing, di samping istilah lokal ya, ada istilah lokal Jawa juga ya. Ada juga istilah-istilah dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Melayu ya, yang memiliki keserupaan arti dengan wisata. Kesinoniman arti dengan wisata, misalnya tamasya ya. Tamasya ini juga sudah jarang sekarang digunakan ya, bertamasya. Kalau sekarang yang banyak digunakan berwisata ya itu paling tidak tahun 90 lah paling akhir ya. Paling akhir 90, 80-an, 70 dan seterusnya masih lazim itu digunakan kata tamasya, bertamasya. Tamasya keliling kota aku jadi lagu juga jadi lagu tamasya keliling kota dan sebagainya. Tamasya yang digunakan pada lagu-lagu anak-anak ataupun lagu-lagu lama, paling tidak lagu-lagu tahun 80-an ya ke atas, memang yang lazim digunakan itu adalah tamasya. Tapi kata wisata juga sudah digunakan, misalnya pada lagu Jawa yang diciptakan oleh Narto Sabdo itu tentang perahu layar itu, liak numpak perahu layar dan sebagainya itu adalah pariwisata itu ternyata sudah digunakan oleh Narto Sabdo dalam menciptakan lagunya gitu. Jadi ya cukup tua juga ya, cukup lama di dalam bahasa Jawa juga digunakan selain kata tamasya. Nah, tadi saya juga menyinggung ya di dalam bahasa di awal pembicaraan, dalam istilah Melayu itu kan ada kata melancong ya. Ada kata melancong. Kementerian Pelancongan. Pelancongan. Jadi justru itu mestinya cocok buat di sini gitu. Iya. Di Indonesia dulu juga pakai itu ya. Digunakan dulu melancong itu. Melancong. Nah, kata melancong itu memang asosiasinya itu adalah pergi ke tempat lain gitu ya. Pergi ke tempat lain. Jadi kalau hanya di tempatnya sendiri ya, di daerahnya sendiri atau di sekitar lingkungan rumahnya sendiri itu tidak melancong ya gitu.
Nah, di Malaysia misalnya itu sudah lazim digunakan itu. Digunakan di Semenanjung itu ya. Itu masih lazim digunakan dalam bahasa Melayu. Nah, yang mirip dengan kata pelancong itu adalah pesiar. Pesiar. Sehingga kapal wisata itu akhirnya disebut dengan kapal pesiar gitu ya. Itu istilah-istilah apa itu dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang digunakan. Jadi ada kata melancong, ada kata pesiar, ada tamasya tadi ya, ada tamasya, liburan, ada kata libur, liburan, berlibur ya. Kemudian juga ada kata yang lain yang bisa saja mungkin istilah-istilah yang lebih spesifik ya, mungkin terkait dengan istilah-istilah etnik yang berkenaan dengan wisata. Ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa dengan adanya istilah-istilah serapan dari bahasa asing, apakah itu dari bahasa Sanskerta, apakah itu dari bahasa Belanda, apakah itu dari bahasa Inggris, kemudian di sisi lain juga ada istilah-istilah dari bahasa lokal ya, misalnya dalam bahasa lokal Jawa ya, bahasa Jawa Kuna, Tengahan, bahasa Jawa Baru atau bahasa etik-etik yang lain, ada bahasa Melayu dan sebagainya. Dengan banyaknya istilah-istilah yang berkenaan dengan wisata ini menunjukkan kepada kita bahwa kewisataan itu sudah familiar dengan masyarakat. Bahkan masyarakatnya itu adalah masyarakat lintas lapis sosial. Jadi bukan hanya orang-orang kelas menengah ke atas saja yang punya hak atas wisata, tapi orang menengah ataupun menengah ke bawah pun punya hak atas wisata. Kendatipun tempat wisata yang dikunjungi, tingkat kemewahannya, tingkat kemahalannya bisa beda ya. Tapi terlepas dari itu, toh mereka sama-sama berwisatanya, gitu. Sama-sama happy-nya, gitu ya. Bukan berarti kalau di tempat wisata yang mahal jadi happy, gitu. Ada pembagian bahwa ini wisatawan mancanegara, ini wisatawan domestik, gitu. Itu karena hanya persoalan kewilayahan aja. Betul. Muasal dari wisatawannya lah. Tapi juga memang tidak sebutan-sebutan ya atau sebutan-sebutan yang berkenaan dengan lapis sosial itu juga tergambar gitu. Jadi ada tempat wisata yang memang pasarnya penggunanya itu the have gitu ya. Jadi kelas menengah ke atas, elit, yaitu elitis. Itu juga ada disesuaikan dengan persoalan sukan-sukan tadi. Sukan-sukan. Tapi kan walaupun tidak sangat mahal. Itu yang penting kan happy-nya, sukan-sukan. Yang penting kan suka, gitu ya, sukan-sukan itu. Jadi artinya bahwa wisatawan itu berwisata itu adalah lintas lapis sosial, gitu ya. Bahkan lintas zaman, lintas masa, lintas area, dimanapun punya wisatanya, entah itu wisata gunung, wisata laut, atau wisata di hutan ya, sehingga ada warna wisata malahan itu ya, dan seterusnya. Jadi oleh karena itu seperti saya katakan tadi, setiap masa punya wisatanya sendiri-sendiri, setiap area punya wisatanya sendiri-sendiri, setiap masyarakat punya wisatanya sendiri yang bisa sama atau bisa berbeda dengan yang lain gitu. Tapi tergambar bahwa wisata itu sebenarnya adalah hal yang bersifat universal. Ini masalah istilah ya. Nah, baru kemudian dengan begitu banyaknya istilah tadi menunjukkan bahwa yang namanya orang berwisata, orang menghibur diri ini tidak mengenal batasan zaman. Betul. Nah, oke, demikian Arkais episode ini. Selanjutnya nanti akan kita lihat apa aja sejarah yang tertulis di dalam konteks wisata. Ya. Oke, sampai ketemu. Sampai ketemu. Berikutnya.